Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Melanjutkan keterangan seminggu yang lalu, dikatakan bahwasanya innallaha ta'ala khalaqad dunya kal bustani wa zayyanaha bi khamsati asya'a. Allah menciptakan dunia ini bagaikan taman atau kebun. Wa zayyanaha, dan Allah menghiasnya bi khamsati asya'a, dengan 5 hal. Yang pertama, ilmul ulama, ilmunya para ulama al-amilin. Ini merupakan komponen pertama. Jadi dalam hidup itu, semenjak 2 komponen yang pertama ini jalan, maka semuanya akan jalan. Tapi sebaliknya, kalau 2 komponen ini rusak, maka rusak semuanya. Salah satu aja rusak, apalagi dua-duanya. Apa yang kedua? Wa adlul umaro, keadilan para pemimpin. Banyaklah kejadian bagaimana dalam waktu-waktu yang terdahulu Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, ada juga riwayat dari Imam Malik pernah dipenjara, termasuk Imam Abi Hanifah. Jadi Imam Abi Hanifah ketika wafat, maka ketika itu digantikan dengan Imam Malik ketika itu. Dalam sirahnya, kabarnya wafatnya Imam Abi Hanifah ketika Imam Malik tengah mengajar. Imam Ahmad bin Hanbal pun meninggalnya bukan langsung, cuma bekas dari dipenjara. Kemudian yang ketiga, wa ibadatus sulaha. Wa ibadatus sulaha, ibadahnya orang-orang soleh. Anda lihat sekarang, ibadahnya orang-orang soleh. Andai orang soleh tadi itu tidak ibadah misalnya, maka umarok yang benar bisa merintahkan. Kalau sudah merintahkan, jatuhnya luzum. Apa gambarannya? Sholat istisqa. Sholat istisqa sunnahnya untuk 3 hari berpuasa, hari yang keempat juga keluar dalam keadaan berpuasa. Tapi kalau sudah pemimpin yang memerintahkan untuk puasa, maka puasa tadi itu hukumnya bukan sunnah, wajib. Ya. Kalau ulama memerintahkan, tapi tidak luzum secara hukum dunia. 2 pokoknya. Kemudian yang ketiga, wa nasihatul mustasyar, nasihatnya orang-orang yang musyawarah. Lihat, sudah. Nasihatnya di situ ulama menyampaikan kepada pemimpin untuk membentuk orang-orang yang pantas untuk diajak musyawarah. Jadi selesai. Kemudian yang kelima, yang pembahasan kita sekarang ini, wa adaul amanah, pelaksanaan amanat. Lagi-lagi pelaksanaan amanat. Makanya komponen ini yang pertama ini, ilmul ulama wa adlul umaro, ini komponen yang menentukan baiknya yang lainnya. Anda lihat sekarang, kalau kita lebarkan masalah ini, Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, beliau mengatakan dalam salah satu perkataannya, termasuk orang-orang yang nanti akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala ketika
ada seseorang yang dia memiliki potensi untuk mempelajari ilmu agama karena kesulitan, misal kesulitan ekonomi, tidak ada yang menanggung, sehingga dia tidak belajar sampai dia meninggalkan belajar untuk mencari ekonomi, ketahui maka nanti di hari kiamat ini orang yang mampu akan mampu untuk dituntut oleh mereka. Tidak boleh. Dan ini, perhatikan, ini salah satu guru kita mengatakan apa? Bukan cuma sekedar jadi orang kaya toh, termasuk mereka pengajar. Pengajar itu harus hadik, yang titis, yang cerdas ngelihat. Oh, anak ini punya potensi, berikan porsi yang lebih. Oh, ini belum bisa untuk ini, ya jadikan, pertama kali jadikan orang soleh. Ya, guru kita Habib Taufik mengatakan apa? Orang kalau ngajar itu dua. Jadikan anak tadi itu alim. Alim, ngerti ilmu agama. Karena kalau sudah ngerti ilmu agama, 90% dia akan jadi orang soleh. 10%-nya ya tinggal pembentukan. Tapi katanya beliau, kalau memang anak itu tidak ada potensi, minimal jadikan anak soleh. Anak soleh itu gimana? Ya sudah, hadir pengajian, hadir ke masjid, hadir baca wirid dan lain sebagainya situ. Jadi dua. Makanya harus hadik di sini. Makanya apa? Adaul amanah. Kalau sudah amanat semuanya, tidak ada satupun yang akan lepas dari yang namanya amanat. Bahkan dikatakan sampai dikatakan ini salaf itu diantaranya tidak mau untuk memelihara sesuatu binatang dan lain sebagainya. Iya. Di omah wakil. Aku harus ngomong nangkon balik. Iya betul. Seperti Abu Bakar bin Ali Al-Muhdar, itu pernah suatu saat salah satu putra beliau itu beli burung. Ketika beli burung disuruh melepaskan. Tanggung jawab, bisa dituntut nanti. Iya. Rumah apa? Fakorona. Nah, setiap hidup pasti, kalau sudah kebaikan pasti ada iblisnya, pasti. Fakorona iblisu ma'al ilmi al-kitman. Iblis akan barengi bersama ilmu tadi itu, sifatnya apa? Kitman, nyimpan. Kadang-kadang ada sifat seperti itu tuh. Subhanallah. Ojo diajari kabeh muridmu. Engkau kok pinter loh. Lu jangan, biarkan. Hebatnya Haddad ya, tawaduknya beliau sampai mengatakan kalau ada muridku yang pinter, maka aku akan belajar dari dia. Sudah. Kadang-kadang enggak kan? Ojo, biarkan dulu. Enggak jadi santrimu nanti. Lah, salah. Jangan kitman. Nyimpen ilmu tak boleh. Ajarkan. Wa ma'al adli al-jawru. Apa? Kedoliman. Jelas itu. Kalau bersama keadilan pasti dolim. Cuma makna adil ini bukan berarti makna adil itu semuanya sama rata, bukan. Adil itu memberikan sesuatu sesuai porsi. Gambarannya gini. Kalau ada orang punya anak misalnya 3, yang satu umur 20, yang satu umur 10, yang satu umur 5 tahun. Orang tua memberikan belanja misalnya, memberikan apa? Jajanan. Karena ini semuanya ngelihat yang besar butuh 20.000, semuanya 20.000, ya hancur. Anak umur 5 tahun dikasih 20.000, ya habis, tuku sosis. Akhirnya infus-infusan gara-gara sosis. Ada kejadian itu. Tapi porsinya, oh ini sekian, oh ini sekian, oh ini sekian. Itu adil. Itu adil namanya. Kemudian wa ma'al ibadati bukan al-kaslan ya, riya. Ini bahayanya nih. Jadi sebetulnya kalau kaslan itu memang munculnya itu aslinya dari jiwa. Males itu dari jiwa. Setelah ada kejelekan di situ,
Taruh misalnya, sifat malasnya 30%. Baru setan masuk. Kalau enggak bisa. Udah bisa. Yang Anda sebutkan kapan itu? Yang suri ya. Yang suri yang mereka kalau ibadah tidak pernah lepas sama sekali, sampai dikatakan kalau gunung pun ngeliat untuk berbuat seperti itu tidak akan mampu. Sampai mereka tadi itu melihat Allah lebih menyenangi untuk meninggalkan baru ditinggalkan. Kalau enggak lanjut. Imam Muslim itu sampai setiap malamnya berapa kali ganti imamah. Kenapa ganti imamah? Imamahnya terbakar. Kenapa? Zaman dulu kan gunakan lampu minyak. Iya, tidak sadar ingin dekatkan gini, ini terkena. Sampai terbakar dibuang, ganti. Itu tiap malam ganti berapa kali? Makanya kalau ada santri kehilangan sorban balik-balik, anak juga husnudon gitu. Husnudonnya begitu. Nah, jadi makanya kalau sudah orang kena kaslan, itu harus pembentukan dari jiwanya dulu. Karena taruh ya misalnya, orang kaslan itu harus baca ini. Dia baca enggak mau. Nah kan sulit. Gimana mau ngobati? Dari situ setan masuk. Setelah masuk ya sudah. Orang tidur, itu setiap tidur, dengarkan nih, setiap tidur itu setan ngikat 3 ikatan. Di kepala, di perut, di kaki. Persis seperti kesunahan kalau orang meninggal. Kalau dia bangun, kemudian apa? Dia ingat sama Allah. Dia baca doa. Lepas ikatan yang pertama. Belum bebas, tinggal 2. Bangun kan? Kalau dia sudah bangun, menuju tempat wuduknya misalnya, lepas 1. Ini belum bebas. Buktinya apa? Buktinya kadang-kadang bangun ke kamar mandi, hebat kan 2, tinggal 1. Kencing tok, balik mana yang turu. Kalau sudah ini lepas. Ente bisa bayangkan sekarang. Doa bangun tidur. Kalau orang malas, tidak mau. Kalau orang sadar, baru bisa. Ketika dia malas, setan tambah. Makanya di sini, misal tidak hafal, jangan malu. Tidak ada masalah. Ada kan sekarang di Khulasatul Madad itu ya, tidak salah. Kan ada doa bangun tidur, doa ini. Letakkan di samping kita. Mau tidur, baca dulu. Setelah itu tidur. Gunakan sunnahnya. Mau tidur, siwakan. Mau tidur, wudhu terlebih dahulu. Siwakan, baca doa, tidur. Bangun tidur, ambil. Harus ngelawan dulu, ambil. Baca, hilang. Ya. Kalau enggak, lanjut. Khairat. Loh iya kan? Lanjut, apalagi pasangnya titik oleh 10. Ya hilang, wassalam. Iya. Iya. Menggreget mal punang masuk sing telosor sing ini Allah. Iya. Dulu udah kuat, saya kira enggak insyaallah. Makanya besok tidur enggak apa-apa ya. Kemudian wa ma'an nasihati al-ghisyu, nipu. Hati-hati. Perhatikan kalimat ya. Bersama nasihat tipuan. Gimana maksudnya? Perhatikan. Satu bentuk akhlak yang tidak bagus, pegang ini. Ini nasihat untuk anak pribadi. Untuk antum semuanya. Ya. Jangan beranggap, anak belajar. Suatu saat ente akan jadi orang yang diminta pertanggungjawab, diminta musyawarahnya, pendapatnya, termasuk keburukan dari akhlak seseorang, yaitu ketika dia diberikan ilmu oleh Allah, orang-orang datang kepada dia untuk mendapatkan akhirat, tapi dia memanfaatkan orang tersebut, memanfaatkan orang yang datang untuk mendapatkan dunia. Ini namanya nasihat dengan tipuan. Hati-hati, jangan manfaatkan sama sekali. Kita wajib memberikan semangat. Sekarang ini mau masuk Dzulhijjah, berikan semangat.
Ayo mulai sekarang kita nabung, siap-siap untuk nyembelih meskipun cuma 1 kambing. Kemudian setelah itu pasrahkan sama Allah. Oh, dia sudah nyembelih, tapi tidak di tempat ana. Wah, tidak benar ini. Harus tempat ana. Ini tipuan namanya, tidak boleh. Makanya jangan pernah ente misalnya sama teman ya, ente pondok ente berapa? Ana sih nyembelih 30, kalah sama ana 40. Ada apa? Tidak perlu. Biarkan. Oh, pokoknya dia sudah nyembelih, ahlan masalah. Anda tidak nyembelih di antum, beb, di tempat lain. Ahlan masalah, pokoknya nyembelih. Itu tujuannya. Termasuk apa? Hai Umar pernah mengatakan apa? Kita tidak pernah dakwah untuk masukkan orang ke torigo. Tidak perlu. Yang perlu katanya beliau itu dan harus dilaksanakan menuju Allah dan Rasul. Kalau dakwah torigo, enggak. Misal, oh anak ini biasa misalnya ya, Mbok Rotib Alhamid itu kenapa enggak? Ono. Bahkan Rotib Syabagin Salim itu ada. Rotib Syabagin Salim itu ada. Anak dapat nuskhonya itu dari Ustaz Muhammad Amin. Ada. Itu harus dibaca itu. Rotib Syabagin Salim. Misali ngomong ya, karena anak Alhamid. Ente baca apa? Rotib Haddad. Oh. Sudah itu toh, iya. Belum afdol. Tambahi Rotib Alhamid. Enggak masuk surga ente. Allah. Nah. Tunjukkan Allah sama Rasul. Mau wiritan, itu mau wiritan. Iya, kasih Rotib Haddad. Kasih Rotib Atas, kasih Rotib Idrus. Kasih Rotib apapun. Sehingga, kasih. Setelah dia baca wirid, ya sudah. Alhamdulillah. Masuk, langsung jelaskan nanti. Ini ada aturan seperti ini, aturan seperti ini, aturan seperti ini. Katanya beliau, ketika seseorang itu sudah masuk dalam satu aturan, mau tidak mau, dia sudah masuk dalam torigo. Jadi salah. Kalau misalnya ente torigo apa? Wah, tidak tepat torigo aneh. Tidak ada dakwah kepada torigo. Dan itu termasuk tipuan nasihat. Hati-hati. Itu tipuan nasihat. Kemudian, wa ma'al amanati al khiyanatu. Khianat, jelas. Khianat ini macam-macam. Kalau kita orang yang tahu sekarang ini secara umum, secara aglabiyahnya, kebanyakannya yang namanya khianat itu biasanya berhubungan dengan mal, dengan harta. Cuma aslinya bukan itu. Hidup kita pun ini amanat dari Allah. Ilmu yang diberikan oleh Allah amanat. Apapun nikmat yang diberikan oleh Allah itu amanat. Ada satu ungkapan, tadi malam saya terjemahkan itu. Paling nikmatnya seseorang itu ketika seseorang dijadikan oleh Allah melalui perantara kedua tangannya ini untuk memenuhi hajat manusia. Untuk memenuhi hajat manusia. Itu paling besarnya nikmat. Dan paling nyambung, paling cepat ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada seseorang datang kepada satu orang soleh. Mengatakan apa? Aku kepingin supaya mimpi Rasulullah. Banyak bacaannya. Dengan baca ini, dengan baca itu, baca ini, banyak. Tidak ada masalah. Ada sesuatu yang bisa nyambung langsung. Apa itu? Dakwah ilallah. Nyampaikan ilmu. Itu penyebab kita dicintai oleh Nabi, yang makna kecintaan Nabi, kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih, ketika beliau ngajar, sampai jam 2 malam ngajarnya itu. Bayang nanti jam 2 malam sampai selesai ngajar. Sampai dikatakan beliau itu makan sedikit, makan malam itu sekitar jam 2 malam itu. Ada salah satu pecinta beliau mengatakan, Habib, kenapa kok seperti ini? Kan gambarannya ini seolah-olah tidak memberikan kesempatan untuk istirahat ini dan lain sebagainya. Apa katanya beliau? Yang ana miliki ya ini. Ana mau dakwah dengan harta kurang. Mau dakwah dengan ini kurang. Yang aku miliki ya ilmu. Dengan ilmu ini aku jadikan wasilah untuk menjadi kecintaannya Nabi. Jadi diberikan sama Allah. Di antaranya yang nampak karomahnya beliau, tidak baca satu lembar gini langsung hafal. Hafal. Itu bukan langsung proses gini.
Ada bacaannya, misalnya baca apa itu? Surat Al-Baqarah 164 atau 169 itu. 64 ya, inna fi khalqis samawati wal ardi itu dibaca. Boleh, tidak ada masalah. Itu membantu. Cara yang paling cepat, ajarkan. Tidak nunggu disuruh, diajarkan. Misalnya pas tengah murojaah, ada teman inti tidak tahu, satu kelas tidak tahu, ajari. Diajari. Paling cepat, ya. Wa fil hadithi awwalu ma yurfa'u minan nasi al-amanatu wa akhiru ma yabqa as-salatu. Nah, ini lihat nih. Ini keterangan wa akhiru ma yabqa as-salah. Maknanya itu gini. Jadi gini. Awal apa-apa yang diangkat dari manusia pertama kali, kebaikan yang pertama kali diangkat oleh Allah, amanat. Kalau sudah keadaan hancur, maka amanat ini sudah tinggal cerita. Orang diberikan kekuasaan, dak amanat. Orang diberikan ilmu agama, dak amanat. Orang dak amanat, sudah hilang semuanya. Hilang. Nah, kemudian wa akhiru ma yabqa as-shalah. Maknanya hadis ini dan akhir apa-apa yang tersisa adalah salat. Artinya apa? Salatnya pun itu cuma sekedar gambaran. Loh, kalau misalnya awal yang diangkat dari manusia pertama kali amanat, yang akhir salat. Oh, berarti orang khianat tapi salat. Loh, bagaimana? Sedangkan salat itu tanhanil fahsya'i wal munkar. Sedangkan khianat merupakan kemungkaran, merupakan fahsya, kejelekan. Terus bagaimana maksudnya? Ini maknanya wa akhiru ma yabqa minas as-salatu. Ini artinya salat cuma gambaran. Wis gambaran itu mau sembahyang Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum, selesai ngerasani uang iyo, nipu uang iyo, mencuri iya. Hilang. Bukan berarti akhir zaman itu bukan berarti tidak ada orang sholat. Ada orang sholat. Tapi sholat itu cuma sekedar gambaran. Sholat untuk pelaksanaan kewajiban. Hancur. Hancur, na'udzubillah. Nah ini, lanjutannya nih. Wa rubba musallin wala khaira fi. Bisa jadi orang sholat itu wala khaira fihi, tidak ada kebaikan di dalamnya. Kenapa? Ya nyambung tadi itu. Karena amanat sudah diambil. Amanat sudah hilang. Amanat sudah tidak ada dalam dirinya. Ya wis sholat ngotok. Sholat, ya sholat. Tapi tidak amanat. Kadang-kadang ya kita orang kesian juga ya. Ya semoga Allah dapat hidayat lah. Ketika biasanya di mal-mal gitu ya. Kalau pas kita orang atau misalnya di bandara, pas kita orang sholat. Ya kan? Ente lihat mbak-mbak itu, Masya Allah, sallallahu alaihi Muhammad, gaya sepanan ini ya, wuduan ambil tidak kudungan, wudu, iya opo ini, malaikat kurang ajar dia malaikatnya, ya, wudu ini ya. Setelah itu apa? Gunakan mukena, Masya Allah, ketutup kafe, sholat, Allahu Akbar, mbak-mbak ini, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kadang-kadang selesai wiritan ya. Kon delok tapi yo ketok, maksudnya delok ya memang ketok. Kalau di bandara mosok ono skete, ada. Skete ya delok skete kan. Ndak ono di Juanda ndak ono di skete. Wong kita orang pernah sembayang ini mburi ku wedok kabeh kok di Masjidil Haram ngono. Selesai itu apa? Copot. Dicopot. Mukenanya dicopot, ditaruh di tempatnya. Terus apa? Nggak sepatu, jalan. Wa rubba musallin wala khaira fi. Bisa jadi orang yang sholat itu tapi tidak ada kebaikannya. Ini perhatikan. Ini orang sholat saja bisa menyebabkan potensi tidak ada kebaikan. Terus bagaimana kalau roksan secara total paten tanpa sholat? Mengatakan apa? Ana jadi orang baik. Tidak ada. Wafihi, di dalam hadis juga, idza hadatha ahadukum fala yakdzib.
jika berbicara ahadukum salah satu kamu sekalian fala yakdzib, jangan engkau berbohong. Wa idza wa'ada fala yakhlif, kalau dia berjanji jangan dia untuk mengingkar. Wa idza tamana fala yakhun, kalau wa idza tumina, jika dia dipercaya fala yakhun, jangan dia khianat. Ya, dikatakan di sini ketika seorang itu berbohong, hati-hati ya, ketika seorang itu berbohong, maka malaikat penjaga penulis dari amal perbuatan baik dan perbuatan buruknya menjauh. Kenapa? Karena bau mulut yang begitu busuknya dari orang yang berbohong. Jangan bohong. Berbohong kadang-kadang ada yang dibolehkan untuk jaga nyawa misalnya. Yang jaga nyawa atau untuk islah di antara dua orang, ya itu tidak apa-apa. Kalau ada kebaikan di situ, tapi tidak langsung mor-mor bonda. Ada prosesnya lah meskipun ada. Intinya ya jangan mengucapkan kalimat yang bohong. Kalau Imam Syafi'i tambah mana lagi? Jangan bersumpah atas nama Allah meskipun benar. Itu katanya para ulama min jihadil waro. Dari segi begitu jaganya. Tapi ada beberapa riwayat juga yang mengucapkan sumpah tadi itu tujuannya untuk penekanan. Bisa. Kalau bisa, cuma urusan-urusan yang kecil, ya kan? Cuma faedah 100-200 ribu, 1 juta, 2 juta, ya jangan atas nama Allah. Jangan atas nama Allah ya. Kemudian wa fihi, dalam hadis, idmanuli asya'a admanu lakum al jannata, jagalah, tanggunglah untukku beberapa hal, aku akan menanggung untukmu surga. Dalam hadis yang lain kata apa? Man hafadha baina lahyaihi domintuhu bil jannah. Siapa orang man hafidho ma baina lahyaihi wa ma baina fakhdaihi domintu bil jannah, katanya Nabi. Siapa orang yang bisa menjaga satu apa-apa antara kedua rahangnya. Apa itu? Lidah. Rahang atas, rahang bawah. Artinya apa? Lidah. Orang yang bisa jaga lidahnya. Artinya apa? Omongannya. Jangan bohong. Kemudian wa hafidho ma baina lahyai, dan dia yang bisa menjaga antara kedua pahanya. Apa maknanya? Kemaluan. Jauhkan dari hal-hal yang diharamkan. Zina, mengeluarkan mani dengan sengaja dan sebagainya. Kalau orang bisa jaga dua hal ini, maka katanya Nabi yang menyatakan as-shadiqul masduq, yang jujur, yang dapat dipercaya, Nabi mengatakan, Nabi bersabda, domintuhu bil jannah, aku akan nanggung dia surga. Jaga lesan, jangan berbohong, jangan khianat, jangan ingkar janji, jaga kemaluan, Nabi nanggung surga. Amin. Itmanuli asya'a adminu lakum al jannata. Usduku idha hadatum. Jujurlah kamu sekalian jika engkau berucap sesuatu. Kalau mengucap sesuatu jangan bohong, ucapkan yang benar. Wa ufu idha wa'atum, penuhi jika engkau telah berjanji. Wa uddu al amanata idha ma'nantum, ya. Laksanakan amanat jika kamu sekalian mendapatkan kepercayaan. Mendapatkan satu kepercayaan, laksanakan. Ya, jangan khianat. Itu. Dalam cerita yang masyhur lah ya. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun. Bayangin nanti 2 tahun itu kumpul sama istrinya cuma 2 kali. Tidak ada waktu. Malah diceritakan ketika mau mandi itu, ketika musim dingin,
musim dingin yang amat sangat dingin, mandi gunakan air dingin. Ditanya, wahai Amirul Mukminin, engkau seorang presiden, engkau pemimpin, kenapa tidak gunakan air hangat? Beliau tanya apa? Air hangatnya dari mana? Ya dari kayu bakar yang ada di Baitul Mal. Punya siapa itu? Ya punya umat Islam. Nah, tidak ada hubungannya sama umat Islam. Anak ngambil khianat berarti. Biarkan aku mandi menggunakan air dingin, asalkan aku tidak khianat. Yo, duduk, yang cerita yang masyhur, duduk, tengah nulis gini, datang satu orang. Ada perlu apa? Tidak ada perlunya sama kamu, wahai Imam. Oh iya. Perlu apa? Perlu masalah negara atau masalah apa? Atau masalah pribadi? Masalah pribadi, Imam. Dijepit lampu, disepul. Mati. Loh, kok peteng? Tamu nih bingung. Loh, Imam kok dimatikan? Loh iya. Ini lampu minyaknya dari rakyat. Minyaknya dari rakyat, dari Baitul Mal. Kalau kita orang ngomong masalah negara, masalah masyarakat, kesejahteraan mereka, tahu kita gunakan. Tapi berhubung ente datang kepada anak urusannya ini untuk pribadi, anak ngambil minyak dari Baitul Mal punya rakyat, khianat. Allah. Semoga mungkin kita seperti itu ya. Allah, ya opo ya. Hah? Makanya aku bingung kadang-kadang ono motor plat abang pas minggu menek di Solo Kambang. Lagi apa iki? Ya itu mah husnudon. Mungkin dia akan melihat untuk dibedakan antara laki perempuan mungkin. Bisa jadi. Kan gitu. Hah? Sampai dikatakan gara-gara ini Allah Haddad mengatakan apa? Jargonnya keadilan itu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Tapi lihat bagaimana Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ketika ada satu orang tanya sama beliau.